Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Guru sehat. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan Pak Guru juga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia, kesempatan, kesehatan, kemauan untuk kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, belajar bahasa Arab Qurani, yang alhamdulillah pada pelajaran kita yang lalu kita sudah sampai pada latihan yang jim. Sehingga pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pelajaran yang ke-20, lalu pada pertemuan kita berikutnya kita bisa beranjak ke pelajaran ke-21. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kemaslahatan, kebaikan, rahmat untuk seluruh umat, sehingga kita menjadi bagian dari umat beliau yang bisa merasakan manfaat dari kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan kembali bahwa pada pelajaran kita ini kita sudah membahas kata-kata yang bisa kita kaji, kita kembangkan lebih lanjut dari pelajaran kita yang ke-20. Pelajaran kita yang ke-20 ini, ibu-ibu, pada pelajaran kita yang 20 kita sudah memahami beberapa kata pokok dari doa tahajud yang biasa ibu-ibu sekalian panjatkan. Nah, dari segi aspek kebahasaan pada pelajaran kita yang ke-20 ini, secara khusus kita sudah membahas pola pengembangan kata, yaitu dari 3 huruf dasar berkembang menjadi 4 dasar menggunakan 3 pola standar. Nah, pada kajian kita, kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan latihan yang dal untuk memantapkan pemahaman kita terkait dengan mufradat yang mula-mula, kemudian untuk memahami bagaimana makna yang lahir ketika sebuah kata menggunakan pola tertentu. Untuk itu ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini dia ibu-ibu sekalian latihan kita yang terakhir dari serangkaian latihan pada pelajaran kita yang ke-20. Untuk langkah awal, ibu-ibu sekalian, mari kita baca terlebih dahulu sambil meresapi maknanya, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama terkait dengan kandungan arti, kandungan makna, serta maksud secara utuh dari ayat-ayat yang akan kita kaji. Ya, ini ada 2 nomor ya, kalau kita lihat dari buku kita, 2 nomor, insya Allah kita bisa maksimalkan pemahaman kita dengan diskusi dan pendalaman materi.
Mari kita mulai, ibu-ibu sekalian, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Iya, baik. Apa ibu-ibu sekalian, itu dia ayat yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Ada surah Al-Munafiqun. Al-Munafikun 10-11, lalu kemudian surah Nuh. Kemudian dilanjutkan dengan surah Nuh ayat yang keempat. Ya. Mari ibu-ibu kita manfaatkan ini sebagai media untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami ayat-ayat bermodalkan 4 cermat, 5 istimewa. Silahkan. Allah Roma mengapa tidak akhirtani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Yang kalimat pertama sampai sholihin, Pak ya? Iya, oke. Untuk ayat yang ini ya, Al-Munafikun 10 ya. Iya, berarti sampai sholihin ya? Iya. Iya, Pak Guru aman. Aman ya? Baik. Iya. Untuk Nuh 4. Inna ajalallahu. Iya, Pak Guru. Oke, bisa ya? Dipahami ya? Baik. Oke, jadi kita ibu-ibu sekalian, untuk kemantapan pemahaman kita, coba kita lihat dengan sudut pandang ya, 4 cermat 5 istimewa. Ya, kita mulai dari pertama, coba kita lihat arti. Ya, kita lihat arti, ungkapan demi ungkapan, kata demi kata yang ada pada ayat yang sedang kita bahas. Setelah itu kita meningkat ke berikutnya. Setelah arti kita jelaskan kita ke bentuk ya. Apakah bentuk 1 gitu ya? Apakah bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5 dan seterusnya. Ya, bentuk 5 dan seterusnya. Kemudian berikutnya jenis ya, jenis. Jenisnya apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah mempelajari jenis kata, mana isim, mana yang merupakan fiil, mana merupakan harf. Ya, nanti begitu juga ya, kalau isim dia jenisnya yang mana, kalau fiil juga jenisnya yang mana. Kita juga sudah belajar ya pada pelajaran kita sebelumnya. Dia mudzakarkah, dia muannaskah, juga sudah pernah kita pelajari. Kita juga sudah sampai ya pembahasan kita terkait dengan apakah dia tadi mudzakkar atau muannas. Kita juga udah belajar kalau dia jamak ya, kalau dia jamak dia masuk kategori ke jamak apa gitu ya. Masuknya kategori jamak yang apa. Itu sebagai bagian dari pendalaman kita.
Bahkan kita juga yang terakhir tadi sudah diingatkan di bagian awal dari pelajaran kita, ya, dari pelajaran kita sudah mempelajari, ya, mempelajari apakah itu 3 huruf ataukah kata tersebut, ya, ataukah kata tersebut merupakan pengembangan dari 3 huruf dasar. Ya, mari kita mulai ya untuk memahaminya. Kita mulai dari ungkapan yang pertama ya. Kita mulai dari ungkapan yang pertama. Wa anfiqu. Apa makna ungkapan tersebut? Belanjakan dan infakkan. Kalian nafkahkanlah. Ya, baik. Kalian nafkahkanlah. Kemudian berikutnya, mimma. Dari apa yang telah. Iya, ya. Telahnya dari mana? Ada pemahaman telahnya, Bu? Ada na, Pak Guru, rozakna. Belum ke sana. belum nyambung langsung ke sampingnya. Belum nyampe ke situ ya. Ada mimma ya. Baru berikutnya, potongan berikutnya rozaknakum. Iya. Dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Telah kami berikan rizki kepada kalian. Apanya dari mana? Ada makna apanya? Pak. Kita sudah lewat. Kita sudah lewat itu. Ya. Rozaknakum. Dari yang telah kami rizkikan ya. Darinya dari mana? Darinya? Mimma. Enggak, kita udah lewat. Kita udah lewat. Telah kami berikan rizki kepada kalian. Kami telah berikan rizki. Baik. Berikutnya, nih ada ungkapan min qabli. Apa maknanya? Sebelum. Iya, sebelum ya. Kemudian berikutnya ayatia. Datang. Berikutnya ahadakum. Salah satu di antara kalian. Ya, berikutnya al-maut. Kematian. Ya, baik, berikutnya fayaqula. Maka mereka berkata. Ya, bagus. Itu dari mana? Diduga ada merekanya? Itu ada ya depannya, Pak Guru. Terus? Wow. Jadi Ibu menduga wow itu penanda banyak begitu? Iya. Jika wow itu penanda banyak, di dalam ungkapan fayaqula itu Ibu mengenali 3 huruf dasarnya apa? Di ungkapan fayaqula, 3 huruf dasarnya yang dikenali apa? Di ungkapan fayaqula, di ungkapan itu. Iya, di ungkapan fayaqula, coba amati huruf demi huruf yang ada di situ. Ada terlihat berapa huruf di situ? Ada fa, ya, waw, lam. Iya, bagus. Itu 3 huruf pokok, 3 huruf dasar dalam ungkapan tersebut. Yang huruf yang mana itu? Pak Guru. Bukan. Di ungkapan fayaqula, jangan kemana-mana arah perhatiannya, ke situ aja. Iya. Jangan kemana-mana perhatiannya, ke situ aja. Di ungkapan fayaqula. Jadi yang menjadi calon kandidatnya itu adalah fa, ya, qaf, waw, lam itu. Coba kenali 3 huruf pokoknya di situ. Fa, ya, qaf, lam. Fa, ya, qaf, lam gitu ya? Iya. Jadi Ibu tidak memposisikan bahwa ya itu adalah penanda domir, tidak? Harusnya memposisikan Pak Guru sebagai penanda domir. Jadi kalau dia diposisikan sebagai penanda domir ya, dia tidak bisa masuk dalam kriteria huruf dasar. Iya Pak Guru, salah saya Pak Guru. Saya nggak ada dengan baunya saya.
Coba. Apa? Pak? Tiga pokoknya. Paknya disebut nggak Pak Guru? Silakan, tergantung ilmu yang dipahami ini. Kan ini apa Apa namanya? kata Di dasarnya lelang aja Pak bebas Guru? ini. Lelang bebas ini. Oh, kata dasarnya berarti belum bisa kof, 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 alif, lam. Apakah Ibu melihat alif di situ? Enggak. Jadi dia tidak bisa masuk karena dia tidak masuk ya. Kelihatannya si alif ini ya, si alif ini belum memenuhi 20%. Jadi suara anggota DPR. Jadi dia tidak masuk nominasi ini calon ini. Nominasinya adalah fa, ya, kof, wau, dan lam. Ya, itu dari huruf-huruf yang tertulis di situ yang menduduki posisi sebagai huruf dasar itu yang mana? Kof, wau, lam. Bagus. Jika yang menjadi huruf dasarnya adalah kof, wau, dan lam, berarti wau itu tidak bisa ditarik-tarik sebagai penanda jamak. Oke. Nah, oke. Kalau dia masuk di dalam kategori dasar, tuh. Iya Pak Guru. Iya Pak Guru. Ya. Artinya dia bukan jamak ya Pak Guru ya? Ya, dia bukan jamak kalau dia itu menjadi bagian dari huruf dasar. Itulah yang kita coba pahamkan dengan menggunakan ungkapan 3 pengikat makna pengingat yang lupa. Gitu. Iya Pak Guru. Sehingga di situ tidak ada makna jamak di situ. Iya. Apalagi kalau kita lihat sebelumnya kan ada ungkapan ahadakum. Iya. Apa maknanya? Iya Pak Guru. Satu di antara kalian. Iya, kalau ada ungkapan satu di antara kalian berarti dia bukan banyak ya. Maka dia berkata. Ya, satu itu. Oke, berikutnya Robbi. Tuhanku. Dari mana dipahami ada makna ku-nya di situ? Nggak ada. Keceplosan aja ku-nya enak. Ibu-ibu yang lain ada yang memahami itu bermakna Tuhanku? Robbi Tuhanku. Iya Pak Guru ya. Bentar Pak. Tuhanku. Ini harus ingat-ingat terus. Gimana Bu Susi? Lagi saya cari catatannya sebentar. Ayo, mungkin bisa ketemu itu. Ditulis kok sama saya. Kayaknya dari Robbi itu mana ya? Robbi. Bukan yang lupa ya, apa yang ujungnya ya gitu Pak ya? Robbi. Jadi Robbi ini Tuhan. Ada tasisnya Pak. Oh nggak salah gitu deh Pak. Gimana Bu Sri? Apa yang diduga? Ku-nya datang dari mana? Ada tasisnya. Oke, bagus. Kalau Bu Ratna bagaimana? Ya Pak Guru, Robbinya. Ya, ada maknaku kah di situ? Enggak Pak Guru. Enggak ya. Kalau Bu Susi bagaimana feelingnya, dugaannya, atau pemahamannya? Adakah di situ memiliki maknaku gitu? Ada sih Pak. Kalau tidak salah itu saya lupa ya. Apa Robbinya itu awalnya tuh ada ya-nya gitu loh Pak. Sementara apalagi saya cari dulu. Oke. Baik. Kita ini menemukan fenomena yang serupa mula-mula di pelajaran kita awal dulu, yaitu di surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun, ya ibu-ibu, di pelajaran yang ketiga ya, pelajaran ketiga, coba ya, pelajaran ketiga itu di buku 1 tentunya karena masih di bawah 10 ya, bawah 10, bawah 9. Nah, coba di situ.
Bagaimana Bu Ratna? Bisa diamati pelajaran yang ketiga? Surah Al-Kafirun? Belum Pak Guru. Ini buku 2 sama 3 aja Pak Guru. Buku satunya belum. Bu Sri Lestari, bagaimana? Bisa diamati pelajaran 3? Lagi nyari bukunya. Pelajaran 3 ada di halaman 12 ya, ada pelajaran 11. Halaman berapa, Pak? 12. Ya, sekitar itu. Pelajaran latihan 3, Pak ya? Pelajaran 3 kok latihan 3. Pelajaran 3 teks pokoknya. Pelajaran ya ayyuhal kafirun, Pak ya? Iya, coba dilihat di situ ya. Rabbuhu. Nah, ini kan Robbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, berikutnya. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Apa sudah ketemu itu fenomena yang serupa dengan yang tadi kita bahas? Ada nyangkut? Kalau belum, coba baca yang ayat yang ke-6. Apa di situ? Lakum dinukum waliya itu, Pak. Waliyadin itu. Oke, terus coba dilihat di situ. Apakah di situ ada yang kita bisa pahami sebagai fenomena yang sama dengan tadi, ya? Bagian yang mana? Waliya, Pak. Itu bukan. Oke, bagus. Apa maknanya waliya? Waliya itu bukannya pelindung, Pak ya? Coba baca terjemahannya kalau begitu. Baca terjemahannya kalau begitu. Baca terjemahannya itu kan kul artinya apa? Ya, baca yang terakhir di situ. Untukku lah agamaku. Oke, ya itu ya. Dan untukkulah, coba lihat di situ ya. Dan untukkulah agamaku. Oke, sudah dilihat ya, artinya. Ya. Coba kita pasang-pasangkan ya. Coba kita pasang-pasangkan. Ini kan ada 3 potong ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Pertama dan, yang kedua untukkulah, kemudian yang ketiga agamaku. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Yang bermakna dan itu dari ungkapan bahasa Arabnya yang mana yang bermakna dan? Yang mana yang bermakna dan? Lakum baik-baik kalian dinukum. Bisa itu. Mohon maaf, ini yang dilihat ya adalah di sebelum tanmiyatul mufrodat ya, sebelum tanmiyatul mufrodat, ibu-ibu sekalian, kalau nanti tidak di apa yang kita maksud tidak dapat ya, nanti kita bisa munculkan ya bukunya. Sebelum tanmiyatul mufrodat itu di atasnya yang di bagian mufrodat, ungkapan waliyadini itu ada artinya yaitu dan untukkulah agamaku. Sudah belum? Udah. Ya. Sudah Pak Guru. Ya, baik, coba ya. Ini sekarang kita pasang-pasangkan. Kita pasang-pasangkanlah mana pasangannya ini adalah pemahaman dari ungkapan ini adalah pemahaman dari ungkapan ini, begitu caranya. Yang pertama di situ bahasa Indonesia dan, Pak. Ada dan gitu ya. Dan itu ada pemaknaan untuk kata apa? Wah. Oke, bagus ya. Kemudian berikutnya untuk kula itu pemaknaan dari mana? Lia. Untuknya li, Pak. Ya-nya ku. Oke, bagus. Jadi untuk kulah itu dari mana pemaknaan itu? Wali ya. Tadi dan udah. Tadi itu dan. Lia. Dan itu dan itu milik siapa gitu tadi. Ya, gimana Bu Sri? Lakum dinukum dan waliyadin itu kan ada 2 Pak dinnya.
Ibu bisa, saya tidak bisa mengkonfirmasi ya, buku Ibu bagaimana. Di buku saya, waliyadin itu satu baris, lakum dinukum satu baris, ma'abudu satu baris, wala antum abidun satu baris. Apa berubah di buku Bu Sri? Satu baris mungkin Pak, satu kotak maksudnya. Iya, dikotakin. Maksud satu baris itu ini gitu. Satu pembatas. Iya. Waliyadin sendiri. Waliyadin sendiri ini loh. Iya. Iya. Iya, itu ya. Iya. Ya, coba kita lihat ya, kita pasang-pasangkan ya. Di dalam bahasa Indonesianya ada ungkapan dan. Dan itu adalah pemaknaan untuk Wah. Oke, bagus ya. Di-keep ya, disimpan. Berikutnya, untuk kula itu adalah pemaknaan untuk lia. Oke, bagus. Kemudian agamaku adalah pemaknaan untuk Gini. Oke, begitu ya. Jadi begitu ininya. Kita jadikan batasan. Sekarang kita dalami lagi. Ini untuk kulah itu kan ada 3 bagian di situ ya. Iya. Ada untuk, ada ku, dan adalah. Ya, ada untuk, ada ku, dan adalah. Nah, kira-kira ini ungkapan untuk ini adalah pemaknaan untuk kata apa? Li. Oke, bagus. Lalu ku-nya adalah pemaknaan dari? Ya. Nah, lalu lah-nya adalah pemaknaan dari? Penegasan ya sama Ya. itu mungkin Pak. Oke, bagus. Yaitu penegasan. Ini lah di sini adalah penegasan. Bisa disampaikan ini ada penegasan karena faktor apa? Karena faktor faktor apa faktor yang melahirkan, faktor kebahasaan yang melahirkan itu merupakan penegasan. Karena agamanya diulang 2 kali barangkali Pak ya. Di sini fokus ini ya, fokus ke kotak itu saja ya, fokus ke kotak itu aja. Pak. Jawabannya bisa ketemu di situ, fokus ke kotak itu saja. Nah, kita coba pandu ya, kita coba pandu. Menurut ibu-ibu, ungkapan dan untuk kulah agamaku itu yang cocok menjadi subjek kira-kira yang mana? Coba pakai ini ya, pakai bahasa Indonesia dulu ya, pakai bahasa Indonesia dulu ya. Pakai bahasa Indonesia dulu ya. Dan untuk kulah agamaku itu kira-kira ya, ungkapan dan untuk kulah agamaku kira-kira yang cocok menjadi subjek di dalam ungkapan tersebut yang mana? Agamaku. Agamaku adalah pemaknaan dari din. Ya, Dini. bagus ya. Coba lihat. Di mana posisinya din? Yang kita pasangkan itu adalah sebagai kemungkinan cocok sebagai subjek. Dia ada di depan apa di belakang? Di belakang, Pak. Ya, terus apa ilmunya? Ini cocok menjadi subjek tapi ditaruh di belakang. Apa ilmunya? Penegasan, Pak. Jadi menjadi negatif ya. Apa ilmunya, Bu Susi? Ini penegasan model apa itu? Faktornya apa? Ada penegasan semacam itu? Iya, ini sering kita coba dengan menggunakan ungkapan posisi yang bertukar. Iya, posisi yang bertukar, betul. Subjek di belakang menambahkan. Ya, jadi kita beberapa kali menemukan fenomena dalam bahasa Arab bahwa ungkapan yang cocok ya sebagai subjek ternyata diletakkan di belakang. Oke, ungkapan yang menjadi subjek diletakkan di belakang. Padahal biasanya subjek itu di depan. Oke. Bisa diikutin ya? Maka ketika subjek yang biasanya di belakang, subjek yang biasa di depan, lalu ditaruh di depan, itu
bisa melahirkan makna penegasan. Maka itulah muncul ungkapan untukkulah. Ya, bukan hanya mengatakan untukku. Bukan hanya mengatakan untukku, tapi untukkulah. Dia kan biasanya di belakang tuh. Untukku itu kan biasanya untuk itu kan keterangan. Ya, keterangan, tapi dia ditaruh di depan. Berarti itu ada makna penegasan. Oke, sekarang kita akan sampai kepada puncaknya. Untukku, agamaku, kan sama-sama menggunakan ku ya. Ya. Ya, baik. Ini akan sampai ke puncaknya. Untukku, ku-nya dari mana dipahami? Ya. Oke, bagus. Oh iya, ya. Ya. Lalu agamaku, ku-nya dipahami dari mana? Ni. Coba kita lihat ya. Din, itu apa artinya? Agama. Din agama. Oke, apa 3 huruf pokoknya? Dina. Dal, ya, nun. Oke, kalau 3 huruf pokoknya adalah dal, ya, nun, berarti itu pakai ilmu standar tadi. 3 huruf pokok, 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Jadi dal, ya, nun itu tidak bisa dipakai untuk kepentingan lain gitu. Jadi dal, ya, nun tugasnya adalah untuk mengikat makna agama gitu. Kira-kira bahasanya dal, ya, nun kalau bergabung itulah akan menjadi makna agama. Tidak bisa dal dipakai untuk kepentingan lain, tidak bisa ya dipakai untuk kepentingan lain, tidak bisa nun dipakai untuk kepentingan lain. Dalam pengertian bahwa kalau nun saja tidak bisa dipakai untuk kepentingan lain, apalagi seperti ya nun. Misalnya kan di banyak kata kita menemukan ada muslim, ada muslimin. Adakah yang jamak di situ? Iya. Yang mana? Muslimin. Dari mana kita kenali? Ada ya nun. Nah, ya nun di muslimin itu bisa kita pahami sebagai penanda banyak. Mengapa? Karena dia bukan masuk dalam kriteria pokok. Ya. Nah, tetapi ya nun pada ungkapan din tidak bisa untuk kepentingan yang lain. Nah, jadi kalau begitu, dari mana kita memahami agamaku? Kalau agama itu dal, ya, nun, agama. Lalu dari mana ku-nya? Itu ada bunyi i di ujungnya. Jadi harusnya, oh iya Pak Guru. Harusnya jadi kalau penanda ku-nya adalah huruf kasrohnya itu Pak ya? Ya, bunyi i di ujungnya. Ya. Yang tadi Bu Susi sempat tadi kaitkan bahwa awalnya ini yang standar adalah iya, gitu. Ya, awalnya adalah iya. Iya itu apa temannya? Iya itu temannya. Kasroh. Iya, temannya alif. Iya, iya itu temannya kasroh. Nah, jadi di situ. Nah, artinya ini kan bunyinya din. Ada i di situ. I yang dulu kita coba ingat-ingat ini, tapi memang karena sekelibat dan belum mungkin secara pengetahuan belum nyampe ke sana itu I gitu ya. Din I gitu. Maka ini juga halnya dengan Robbi sama Rob I. Gitu. Rob I. Ini untuk menunjukkan apa? Gitu ya. Ini menunjukkan apa? Ini kenapa tidak ditulis iya aja di situ gitu. Berarti tandanya kasrohnya itu Pak ya? Ya, kasrohnya itu ya menjadi penanda bahwa itu ada kaitannya dengan ya yang tidak dimunculkan. Lalu apa yang bisa kita pahami dari fenomena tidak munculnya ya pada ungkapan dini atau pada Robbi? Itu pertama dia menunjukkan ya ini untuk memudahkan kita di dalam pelafalan. Tuh. Mudahkan kita dalam pelafalan. Jadi kan ringan mengucapkannya. Kemudian yang kedua, ini juga bisa kita pahami bahwa kita itu sesungguhnya pada kata din itu betapa kita sangat dekat dengan agama. Sampai-sampai agama dengan aku itu nggak bisa dipisahkan gitu. Sampai-sampai agama dengan aku itu bisa dipisahkan. Coba aja lah mana ada orang yang sepenuhnya hidupnya itu tidak mendasarkan diri kepada sebuah keyakinan ya sebagai sebuah keyakinan
keyakinan akan adanya Tuhan. Walaupun mungkin orang itu akan menyebut Tuhan itu berbeda-beda. Begitu juga tentang agama. Maka saking dekatnya kita dengan Tuhan, itu di dalam penulisannya ketika mengatakan Tuhanku saja, ya, ketika aku bergandeng dengan Tuhan, aku itu nggak kelihatan sama sekali. Karena kita itu bukan siapa-siapa bagi Tuhan. Itu. Jadi ini kalau kita dalami kira-kira apa pesannya seperti itu, bahwa hidup kita itu kalau sudah kita hubungkan, kita kaitkan dengan Tuhan, kita itu harus lebur, tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya upaya. Semakin kita menganggap diri kita tidak berdaya dan tidak punya apa-apa, maka di situ akan terlihat keagungan kebesaran Tuhan. Sebaliknya, kalau ada orang yang meninggikan, yang memunculkan, yang menonjolkan dirinya, itu indikasi dia akan melemahkan, dia akan mengecilkan atau mengurangi arti dan peranan Tuhan dalam hidupnya. Itu pada kata Robbi. Sehingga Robbi itu di ungkapan fayaqula Robbi dalam ungkapan tersebut ada makna Tuhanku, walaupun di situ tidak ada ya-nya. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Laula. Mengapa tidak? Iya, Kalau mengapa tidak? Mengapa? Mengapa tidak? Akhartani. Mengakhirkan, menangguhkan. Ya, terus? Ila. Belum. Coba Ajali. di akhartani yang lain apa yang dipahami dari ungkapan akhartani? Menangguhkanku. Ada antaknya Pak, akhorta. Ya, bagus. Ya, akhartani. Oh, mengakhirkanku. Mengapa engkau tidak mengakhirkan, menangguhkan ini ya, akhartani, engkau menangguhkan aku. Gitu. Ya. Di sini aku itu dalam konteksnya apa? Kematianku. Ya. Iya. Ila. Dari Ajal. Iya. Dari Ajal. Ajal ya ajal. Kematian Pak. Ajal itu apa? Batas. Batas ya. Batas waktu. Iya. Batas waktu. Tuh. Batas waktu. Qarib. Dekat. Sedikit. Dekat. Kalau dekat berarti waktunya bagaimana? Sedikit lagi. Sedikit. Gitu. Singkat. Iya, singkat. Sebentar lagi. Fa'asaddaqa. Maka A-nya itu mudhari itu. Akan bersedekah, ya. Akan mensedekahkan itu. Ya. Akan bersedekah ini, akan bersedekah. Oke. Ini nanti mudah-mudahan kita bisa pahami pemahaman lebih dalam nanti selain soal arti tadi. Fa'asaddaqa ini setelah kita pada pelajaran kita yang berikutnya, ini sudah sampai dalam pelajaran 20, pelajaran kita yang ke-21 ya, pada pelajaran ke-21 kita akan membahas tentang pengembangan bentuk kata dari 3 dasar menjadi 5. Ya, 3 dasar menjadi 5 beserta apa makna yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari makna dari bentuk tersebut. Nanti mohon diingatkan saya kalau saya lupa untuk membahas ini, tapi saya ingin ibu-ibu mengajak ibu-ibu sekalian nanti kita bahas ini. Fa'asaddaqa ini apa dia, ya? Ada makna apa pada ungkapan tersebut? Kalau secara arti tadi apa maknanya? Sedekah, sodako. Sedekah, ya. Oke, berikutnya wa akun. Maka aku menjadi. Aku menjadi
Mina. Aku akan menjadi ini. Dari Aku akan aku dari akan orang-orang menjadi bagian dari dari orang-orang orang-orang soleh. soleh. Bagian dari orang-orang yang soleh. Iya, bagian dari orang-orang soleh. Oke, kita lanjut berikutnya. Walan. Tidak akan dan tidak akan. Ya. Yuakhir. Dia mengakhirkan, menangguhkan. Dia Hmm. menangguhkan, mengakhirkan. Allah, oke, Allah. Allah. Ya. Nafsan. Diri Nafsan seseorang. diri sendiri Nah, seseorang. diri ini kira-kira apa maksudnya kalau diri di sini? Setiap jiwa. Coba lihat dalam Setiap konteks manusia. tadi. Dalam konteks tadi apa yang dimaksud dengan diri di sini? Seseorang. Ya, apanya di situ? Dalam konteks ini, Umurnya. dalam konteks pembicaraan kita. Umurnya, Pak Guru, umurnya, batasnya, ajalnya. Ya, batas ajal yang dimaksud tadi apa? Ajal apa? Kematian. Batas umur. Kematian. Ya. Kematian. Jika nafsan di sini bisa dalam konteks apa? Kematiannya, ya, kematian seseorang. Idza Ketika jaa telah datang ajaluha. Ajalnya. Nya kemana ini rujukannya? Ke nafsan, Pak Guru. Nafsan. Iya. Itu ha itu muzakkar atau muannas? Muannas. Muzakkar. Muannas. Ha itu muannas. Iya. Ya. Kalau ha itu muannas, apa cocok kembali ke nafsan? Cocok, Pak Guru. Apa pertimbangannya sehingga dia cocok kepada nafsan? Kalau nafsan itu kan muannas bentuknya. Apa? Nafsan itu bentuknya muannas, Pak Guru. Bagaimana kita memahami bahwa dia muannas? Dia tanpa ciri ya. Termasuk muannas. Tanpa ciri dia. Ciri yang beda. Iya, bagaimana kita memahaminya? Bagaimana memahaminya ketika dia tanpa ciri? Nafsi itu kan termasuk mu'annas, Pak. Ya, bagaimana cara menjelaskan bahwa nafsi itu termasuk mu'annas? Yang dibaca yang termasuk bumi itu selainnya nafsun, apa tuh yang tidak ada angin, hiruknya. Ya, betul. Itu Ilmunya adalah ini termasuk ke dalam kata khusus. Nah, kata khusus yaitu kata-kata yang dianggap mu'annas walaupun tidak diakhiri ta marbutoh. Oke. Iya. Apa kata yang sejenis selain kata nafs ya? Yang sejenis dengan nafs apa kata apa lagi? Ardun. Iya. Samsun. Narun. Darun. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah ada beberapa yang diingat. Oke, kita lanjut berikutnya. Angin, Pak Guru. Kalau angin termasuk nggak, Pak Guru? Apa? Angin. Tidak masuk dalam pelajaran kita nggak termasuk dalam pelajaran kita. Kayaknya sih waktu dulu masuk, Pak Guru. Nggak masalah ya. Bisa jadi kalau Ibu belajar dengan Ustadz Nasir tuh banyak gitu. Yang yang berpasangan, yang banyak kalau Pak Nasir itu banyak ya itunya. Iya, Pak Guru. Banyak yang dibicarakan karena semua yang bertemakan hal yang sama diimpor terus semua ke dalam pelajaran. Tapi kalau kita hanya beberapa kata saja. Itu ada berapa? Ada cuma 5 yang diberikan contoh. 5. Di bumi aneh. Nah, di langit ya, bukan di langit ada matahari panas membakar diri yang ada di bumi gitu. Iya. Oke, baik kita lanjutkan. Wallahu Allah khabirun. Mengetahui. Bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita sampai pada pemahaman bahwa khabir itu maknanya mengetahui? Khabir itu kan kabar, Pak Guru. Iya, kabar. Iya. Jadi Allah itu mengetahui setiap kabar. Iya, oke bagus ya. Itu ada khobar bahasa Indonesia jadi kabar. Ya, kabar-kabari ya gitu. Kasih tahu ya kan kita bisa begitu. Tahu ya. Ya, saya udah punya, sudah ada kabar belum gitu. Sudah ada pemberitahuan belum? Sudah ada tahu belum? Oke. Oke, berikutnya ta'malun. Dengan apa-apa yang akan kalian lakukan.
Dari mana dipahami ada akannya? Itu tak Pak Guru, bentuknya mudhari. Apakah di mudhari hanya memiliki makna akan? Enggak. Sedang yang Hmm. kalian lakukan. Sedang apalagi selain akan dan sedang? Biasa. Selalu, biasa. Selalu apa saja? Selalu Senantiasa. Iya, baik. Nanti dilihat di itu tidak serta-merta kalau dia mudhari lalu maknanya akan. iya. Oke, kita lanjut Allah berikutnya. Apa yang kalian lakukan? Inna. Sesungguhnya. Ya. Dan Ajalallah. ajal, batas. Nah, kalau di sini apa maksudnya di sini? Kalau Takdir tadi Allah. ajal dalam konteks al-munafikun tadi kan dalam pengertian kematian ya. Iya. Masa ya, masa ya, masa. Itu. Masa kalau di itu kan di al-munafikun itu masa yang diberikan ya, masa yang diberikan kepada manusia namanya ajal. Di sini disebut dengan ajalallah. Apakah Allah punya apa maksudnya di sini ajalallah kalau dalam konteks ini? Kalau tidak akan menangguhkan. Bukan, ini ajalallah di sini apa maksudnya? Kalau tadi kan ada kata ajal juga. Allah yang itu Pak Guru Yang menentukan. batas yang Allah telah berikan. Ya, berarti ajal dari gitu ya. Iya. Ajal dari Allah. Nah, Iya, jadi jadi batas dari Allah, ya, ketentuan batas. Itu, ketentuan batas dari Allah. Oke, kemudian idza jaa tadi sudah ya sama dengan yang sebelumnya. La yuakhir. Apa maknanya la yuakhir? Tidak akan mengakhirkan, tidak akan menambahkan. Iya, Tidak baik. akan Jadi kalau menangguhkan. yuakhir saja apa yang Bu Ratna pahami kalau yuakhir saja? Ya akhir itu lain Pak Guru ya. Akhir. Jadi apa maknanya yuakhir kalau menurut Bu Ratna? Tidak akan menambahkan. Yuakhir saja, apa maknanya yuakhir saja? Ya akhir. Menangguhkan, dia menangguhkan. Ya, baik. Kalau menurut Bu Sri Lestari apa makna yuakhir? Ditangguhkan. Apa Bu? Tidak dapat ditangguhkan. Apa? Ditangguhkan. Ditangguhkan. Kalau menurut Bu Susi apa makna yuakhir? Tidak ditangguhkan. Yuakhir ditangguhkan. Ya, berarti Bu Susi dengan Bu Sri sama ya dalam menggunakan pasif ya. Kalau Bu Ratna menggunakan aktif. Kan itu kan beda ya. Ada satu aktif, satunya pasif gitu. Kalau kita lihat dari bentuknya, bentuk kata ini, apakah dia lebih cocok dipahami ya, lebih cocok dipahami dengan makna aktif atau makna pasif ini, yuakhir ini? Kalau dari pola atau rumus yang diajarkan si pasif Pak ya, UA. Iya. Tapi sebentar, sesungguhnya batas dari Allah. Kalau Bu Sri Lestari memahami itu dalam arti pasif apa? Penanda yang terlihat? Bu Sri? Tasisnya, ada tasisnya Pak. Apa? Ada tasisnya. Ada? Tasbih. Iya, baik. Kalau Bu Ratna tidak memahami dalam makna pasif apa pertimbangannya? Pertimbangannya Pak Guru. Kayaknya lebih enak dengan kata-kata tidak akan mengakhirkan. Iya. Sebenarnya sih polanya pasif Pak Guru. Baik. Kita dulu belajar di mana itu? Apa istilahnya kalau bahasa Arab untuk pasif? Maklum. Majhul. Iya, kita belajar dulu ada maklum dan ada majhul ya. Ada maklum dan ada majhul. Kita pelajari itu di bagian awal dari pelajaran kita ya. Coba kita cek ya, kita cek sebentar
apa ya, apa penjelasannya terkait dengan itu maklum dan majhul dulu. Coba di pelajaran ke-12 ya, pelajaran 12 kita lihat sebentar. 12 itu buku berapa ya Pak Guru? Di buku baru itu kali udah buku 2, di buku baru, di buku Buku lama juga itu buku 2. Buku 2. Ya Pak. Iya, sudah ketemu? Pelajaran 12 sebelum tamrinat ada penjelasan sedikit tentang kaidah di situ. Sebelum tamrinat. Ya. Sebelum tamrinat ayat ya. Ini setelah tamrinat mufrodat, setelah tamrinat mufrodat. Nas'aluka salamatan fiddin. Itu bukan Pak? Apanya itu yang salah, nas'aluka salamatan fiddin? Yang itunya. Salah satu. Pelajaran 13. Ini. Pelajaran 13 ya. 13. Mengenai Al-Hayyu ya Qayyum ya Pak? Iya, betul. Ya Pak Guru. Yang hayy ya bukan Pak? Betul, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sudah? Sudah Pak. Ya, apa katanya? Bentuk fi'il untuk menunjukkan makna pasif seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan, dan sebagainya. Kalau fi'il madin apa penandanya? UI kan Pak? Ya, dhammah huruf awal gitu ya. Kasrah huruf sebelum akhir, yaitu yang tadi Bu Susi sebut UI kalau di al-madi. Lalu di fi'il mudhari dhammah huruf awal, fathah huruf sebelum akhir. Nah, jadi ini Bu Sri ya, kaitannya ini soal bunyi ya, soal baca, dhammah dan fathah kasroh. Kalau di madin itu dhammah dan kasroh, di mudhari dhammah dan fathah. Jadi dia tidak berkaitan langsung dengan tasdid, ya, tidak berkaitan langsung dengan tasdid. Artinya bahwa kalaupun dia ada tasdidnya, tapi kalau awalnya tidak berbunyi dhammah di madin dan dhammah mudhari di awal, lalu tidak berbunyi kasroh sebelum akhir, dia tidak mengindikasikan makna pasif. Begitu juga kalau mudhari tidak dhammah awal dan tidak fathah sebelum akhir, dia juga tidak menandakan pasif. Jadi dia cocoknya ya, Bu Ratna ini cocoknya di sini di dalam bentuk pasif ya. Kenapa? Karena di sini yang tidak diakhirkan itu adalah ajal. Ya, berarti bukan bermakna bahwa ajal itu tidak mengakhirkan. Ya, tapi ajal itu, ajal dari Allah tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda. Oke, kita lanjut berikutnya sedikit lagi. Lau. Jikalau. Lau jikalau. Untum. Kalian. Untum kalian. Ta'lamun. Mengetahui. Ya. Ini apa serupa tapi tak sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau di akhir al-munafikun 11 diakhiri dengan ungkapan ta'malun. Nah, kalau di sini Nuh diakhiri dengan ungkapan ta'lamun. Iya. Apa bedanya coba Bu Sri antara ta'malun dengan ta'lamun? Bu Sri memonitor? Ta'malun. Ta'malun
dengan ta'lamun. Ta'lamun. Nah, bedanya di lamnya Pak ya. Ta'lamun. Dari segi makna apa beda makna ta'malun dengan ta'lamun? Makna yang dikerjakan. Mengetahui Pak kalau ta'malun Pak. Ta'malun mengetahui, kalau ta'lamun ta'lamun? ta'lamun mengetahui. Oke, terus kalau ta'malun? Kalau ta'malun mengerjakan. Iya, oke, bagus. Nah, bagus. Itu. Ta'malun 3 huruf dasarnya apa kira-kira Bu Sri? Ta'lamun, lam, mim, nun. Nunnya termasuk dasar? Bukan Pak. Bukan. Yang termasuk, Ain, kalau lam, nun tidak termasuk berarti apa? Ain, lam, mim Pak. Ya. Ain, lam, mim adalah dasar untuk kata ta'lamun. Kalau ta'malun? Ta'malun, ain, ain, mim, lam. Iya. Apakah ada huruf yang berbeda antara huruf yang membentuk dasar untuk ta'lamun dengan ta'malun? Ada. Apa yang berbeda itu? Huruf apa yang berbeda? Terbalik ya. Ada huruf yang berbeda? Yang satu kan malun gitu Pak. Yang satu kan malun. Ada huruf yang berbeda? Lamun. Ada. Lamun. Apa yang berbeda? Tak malun dan tak lamun Pak. Ya, apa huruf yang berbeda? Kayaknya nggak ada bedanya. Terbalik tukar aja. Ya, berarti kalau dari segi huruf tidak ada yang beda ya. Iya. Dari huruf tidak ada yang berbeda adalah urutannya, gitu ya. Iya. Yang berbeda adalah urutannya. Dengan demikian mengisyaratkan ibu-ibu sekalian bahwa antara ilmu dengan amal itu tidak bisa dibedakan. Gitu. Ilmu dan amal itu tidak bisa dibedakan. Dengan kata lain, bukti nyata ilmu seseorang adalah amalnya. Dan dengan kata lain juga bahwa untuk melihat kualitas amal seseorang itu dilihat dari ilmu yang menjadi landasan perbuatannya. Karena itu akan beda nilainya seseorang yang bersedekah karena mengikuti tradisi di dalam masyarakatnya dengan orang yang bersedekah karena dia tahu apa perintah Allah terkait dengan sedekah. Itu beda kualitasnya. Itu artinya bahwa ibu-ibu bapak sekalian, untuk menentukan kualitas amal kita yang tidak jauh berbeda antara kita dengan tetangga kita, karena kita ingin berlomba menjadi lebih baik ya, untuk menentukan kualitas amal kita dengan tetangga kita itu di ilmunya. Dengan kata lain bahwa misalnya setiap malam Jumat kita baca surat Kahfi dan tetangga kita juga baca surat Kahfi, kan dari segi amaliyah sama. Segi amaliyah itu sama. Tapi akan berbeda kalau ilmu kita itu bahwa ini membaca surat Kahfi atau membaca surat Yasin, dia paham maknanya dan ini dia tidak paham maknanya. Nah, itu tuh yang menunjukkan bahwa antara ilmu dengan amal itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Perbuatan seseorang adalah cermin dari ilmu pengetahuannya, begitu juga sebaliknya, bahwa kualitas amal seseorang akan terlihat dari ilmunya. Atau sebaliknya, ilmu seseorang akan tercermin di dalam perbuatannya. Nah, karena itu, ilmu yang hanya disimpan menjadi pengetahuan saja, itu kualitasnya akan jauh tertinggal dengan orang yang punya ilmu lalu diamalkannya. Amalkan. Iya. Baik, ibu-ibu sekalian, silakan sekarang kita sampai kepada sesi berikutnya. Silakan. Ini kita bagi menjadi 3 saja ya. Ini masing-masing dapat 1 bagian. Yang pertama sampai as-solihin,
Yang kedua sampai dari walan yuakhiro sampai walai yuakhir sampai ta'malun. Kemudian yang ketiga inna ajal sampai ta'lamun. Silakan siapa yang akan mengawali, dan ini yang mengambil bagian pertama pahalanya lebih banyak karena ayatnya lebih, potongannya lebih besar. Saya banyakkan juga Bang. Karena mendahului. Pak Guru gitu sama semua pahalanya. Iya kan, nanti pahala kan hitungannya huruf nih. Kalau yang pertama dari wa anfiku sampai as-solihin banyak dapat hurufnya. Karena itu harus berlomba-lomba jadi yang pertama. Yaudah saya aja deh. Saya yang pertama Pak, saya. Oh yaudah. Rebutan. Silakan. Langsung bahasa Indonesia apa baca dulu Pak? Baca dulu ya. Ya, Wa silakan. anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Mana ya? Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa as-sadaq wa akum minas solihin. Kalian nafkahkanlah dari rizki yang kami telah berikan kepada kalian. Jadi lupa ya, min qabli dari sebelum ayat ya ahadakum. Kok jadi gini ya, min qabli dari sebelumnya ayat ya yang call a friend, Buratna, call a friend. Saya jadi kacau begini. Ada yang mengalihkan perhatian ya Bu. Ada pintu ngebuka nih. Bu Ratna dulu deh, Bu Ratna dulu. Silakan Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Bu Ratna nggak ada. Ya. Silakan. Lanjutkan. Tongkat komando. Wa anfiku sampai semana Bu Suyu tadi ya. Wa anfiku mimma razaqnakum. Sebelum datang Bu Susi. Oh. Sebelum datang kematian. Sebelum datang. Saya Pak Guru mau Bu Susi sih? Iya, Bu Ratna aja. Silakan. Oh. Wa anfiku mimma razaqnakum. Dan kalian infakkanlah dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang salah satu di antara kalian kematian. Kok nggak enak? Sebelum datang kematian satu di antara kalian. Fayaqula rabbi, maka dia berkata, Tuhanku, laula jikalau engkau menangguhkan kematianku sedikit lagi, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, maka aku akan menjadi bagian yang soleh. Oke, udah. Mungkin Bu berikutnya ya? Bu Susi lanjutkan. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menangguhkan kematian pada saat datang batasnya. Dan Allah khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Iya, baik, bagus. Berikutnya silakan Bu Sri. Bu Lestari. Ya ajalullahi idza jaa la yu'akhir law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal dari Allah
Sesungguhnya apabila datang ya, apabila ajal telah datang, sesungguhnya Allah tidak menangguhkan kematiannya ketika ajalnya tiba. Maka sekiranya apabila telah datang ajal yang dari Allah tidak dapat ditangguhkan sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya kalian kurang keras suaranya. Meredup, suaranya meredup. Habis terbalik-balik nih Pak. Sekiranya kalian mengetahui apabila ajal datang tidak dapat ditangguhkan. Gitu Pak. Iya. Ajal Allah apa tadi maknanya? Ajal Allah sesungguhnya ajal dari Allah. Iya. Sesungguhnya ajal dari Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Itu kalau ini ya, kita dari segi itu ya, dari segi arti ya, dari segi arti sudah dapat ya. Pemahaman tentang arti tadi bisa ditingkatkan, antara lain misalnya tadi Bu Ratna sudah merasa kok nggak enak gitu ya, kok tidak enak. Iya. Coba lihat kata yakti, ibu-ibu sekalian, lihat kata yakti. Apa maknanya yakti? Telah datang. Dari mana telahnya, Ibu? Yakti. Dari mana telahnya? Ya, mudhari, Pak. Apakah mudhari itu ada makna telah? Enggak ada. Tidak ya? Oke. Apa jadi makna yakti? Akan datang. Makna dasarnya apa? Makna dasarnya apa yakti? Dasar dulu. Arti apa ya? Makna, arti dasarnya dulu. Dasar, pakai dasar dulu. Oh, arti dasarnya datang. Iya, bagus. Apa yang datang dalam konteks tersebut? Ajal. Kita ulang lagi ya. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Apa makna ya'ti? Apa, Bu Ratna? Ya'ti? Kematian, Pak. Datang, Pak. Kematian apa makna ya'ti? Ke seseorang, ya. Dia datang maksudnya. Datang kematiannya. Dasar. Biar itu tidak memecahkan fokusnya. Datang. Apa yang datang? Al-maut. Jadi al-maut itu sebagai apa? Sebagai objek. Kita ulang lagi. Apa makna dasar ya'ti? Datang. Apa yang datang? Maut. Kematian. Kalau al-maut yang datang, kematian yang datang, berarti al-maut sebagai apa? Subjek. Sebagai apa, Bu Ratna? Subjek, Pak. Subjek. Oke, bagus. Tuh. Kalau itu adalah subjek gitu, subjek. Lalu objeknya mana? Objeknya ahadakum. Oke, bagus. Nah, dikunci di situ ya, bahwa kalau dia berobjek, apa cocok yakti itu bermakna datang saja?
Tidak cocok, Pak. Apa yang lebih cocok supaya sinkron dengan kenyataan bahwa dia berobjek? Mendatangi. Mendatangi. Ya, mendatangi. Salah satu. Ya, mendatangi. Nah, coba kemudian setelah kita pahami bahwa ya'ti itu artinya mendatangi, ya, mendatangi. Oke, kita pahami gitu ya. Mana yang lebih dahulu muncul, ya? Lebih dahulu muncul antara subjek dengan objeknya. Objeknya di sini. Objeknya dulu, Pak. Nah, baik. Coba apa yang diingat? Ketika objeknya muncul lebih dahulu daripada subjeknya, maka pola semacam itu bisa melahirkan makna apa? Pasif. Pasif, Pak Guru. Ya, kalau begitu apa jadi maknanya? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Didatangi kematian. Apa ya? Sebelum kematian. Salah satu di antara kalian didatangi kematian. Iya, begitu. Sebelum salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian. Gitu. Kan maknanya kalau dalam pengertian begitu kan berasa ya bahwa kita itu posisinya pasif, posisinya pasif. Bukan kita yang mencari, ya diam saja pasti akan didatang. Nah, begitu juga halnya ini yang tadi yang terakhir yang Bu Sri sampaikan, inna ajalallah iza ja'ala yu'akhir. Bisa dikenali bahwa di sini gitu ya, kalau kita mengatakan ja'a, apa tadi maknanya ja'a? Datang. Datang. Apa yang datang? Ajalallah. Itu, maka kita bisa ungkapkan sesungguhnya gitu, sesungguhnya ketika ajal Allah telah tiba, ia tidak bisa diakhirkan, gitu. Bisa bermakna demikian jadinya. Jadi tidak tidak ada pengulangan ya, tidak ada pengulangan. Kalau kita mengikuti standar saja, sesungguhnya ajal Allah apabila dia datang. Gitu kan, kita bisa ringkas saja di dalam menyampaikan pemahamannya, sesungguhnya apabila ajal telah tiba ia tidak akan diakhirkan, dia tidak bisa diakhirkan. Begitu ya kira-kira ibu-ibu sekalian. Apa ada yang kita anggap perlu untuk didiskusikan kembali? Mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Pak, izin Pak, saya hanya ini aja ingin mengkonfirmasi. Ini wa yang pertama, wa anfiku, kemudian setelah koma ada wa akun, dan setelah titik ada walan. Nah kan kalau yang wa anfiku sama walan kan tidak diartikan Pak ya wa-nya. Iya. Kecuali yang wa akun kan, kan itu dari koma, berarti wa-nya bisa berarti dan ya. Bisa. Itu aja Pak. Ya. Dan ini ibu-ibu sekalian, ini terlihat bahwa betapa nikmatnya hidup, karunia hidup tersebut. Itu yang pertama ya. Betapa nikmatnya karunia hidup tersebut sampai gitu ya, sampai orang yang mau meninggal saja berharap masih bisa ditunda gitu. Maka betapa tidak cerdasnya orang-orang yang mau mengakhirkan kehidupannya dengan bunuh diri. Itu yang pertama. Ini sampai-sampai orang yang sudah mati pun mau hidup lagi gitu loh. Loh kita kok ada orang yang diberikan hidup ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu tuh persoalan betul itu. Kemudian yang kedua coba lihat ya, seumpama ya ketika berandai-andai bisa ditunda atau dihidupkan kembali, apa yang akan mereka lakukan? Ternyata hal pertama ya, dalam waktu yang sesingkat, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah bersedekah. Ya, ini kalau kita mau ambil pesan dasar dari apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, itu kita bisa membuat sebuah kesimpulan sederhana bahwa kualitas hidup kita
itu sangat ditentukan oleh kualitas sedekah kita. Sekali lagi itu ya, kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas sedekah kita. Baik itu dalam pengertian ini kan tidak hanya bicara tentang orang yang beriman saja, tapi siapapun juga, bahkan itu ya, orang bijak sana yang dengan pengalaman hidup berbagai macam latar belakang budaya, bangsa, negara, dan sebagainya, sudah banyak yang sampai pada kesimpulan bahwa semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita menerima. Apapun juga, termasuk menjadi guru dengan cara memberi, membagi, dan cara mendiskusikan kepada orang lain. Begitu juga ibu-ibu sekalian. Ya, kualitas ilmunya akan sangat ditentukan oleh kemauannya berbagi dan berdiskusi. Baik, ibu-ibu sekalian, itu kajian sederhana kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan untuk kita semua pada apa yang sudah kita diskusikan bersama. Baik, di akhir dari kebersamaan ini, mari kita syukuri apa yang sudah bisa kita kaji. Kita ikat dengan kuat dalam ucapan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Terima kasih, Sri, Pak. terima kasih Bu Susi, terima kasih Bu Ratna. Pamit ya.